Sadaqallahul azim. Apa hukumnya baca Sadaqallahul azim? Pertama apa? Di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Sadaqallah, maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan Sadaqallahul azim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, padahal mereka mampu melakukannya. Bahkan yang ada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Ya, ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah menangis. Rasulullah tidak katakan Sadaqallahul azim. Tidak pula Ibnu Mas'ud mengatakan Sadaqallahul azim. Maka dari itulah ya, tidak disunnahkan membaca apapun setelah membaca Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat sini waktu Sayyidina Rasul minta ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak bener malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Shadaqallahu adzim. Kemudian adalah pembiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menggantikan. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah, kita disibukkan dengan orang-orang dikatakan bid'ah. Anda baca Shadaqallahul azim. Kalau tidak mau shadaqah, ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar. Gitu saja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai Shadaqallahul azim kalau takut bid'ah. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Sadaqallahul azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah Sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya Sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, Sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya, sementara ini di luar Al-Quran, ya kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu, ya nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya contohnya apa coba, kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau memang ada fatwa itu tersebar, gede itu fatwanya tersebar di mana-mana sehingga orang pada bingung. Jadi kalau mengatakan Shadaqallahul azim bid'ah, waduh, innalillah. Kalau anda tidak membaca nggak apa-apa. Memang kalimat Shadaqallahul azim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu, dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya Shadaqallahul azim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang ngomong Shadaqallahul azim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya, kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu ya terserah anda ngomong apa. Setelah misalnya setelah selesai ayat kemudian selesai, itu ya boleh, cuma tidak ada pahalanya. Selesai diganti sholawat juga boleh, nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, mas, aneh. Maksudnya itu lafadznya Shadaqallahul azim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Quran. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar. Dan lafadz Shadaqallahul azim, Shadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar dah Al-Quran? Benar.
terkait dengan pernyataan ini, Shadaqallahul Azim, gitu kan? Setelah menunaikan bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran. Sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi, karena Nabi ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrim itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustaz-ustaz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalatin fil nar gitu kan. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu. Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu mengajak berjuang menurut sebenarnya merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi, nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah, nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui oleh para ulama. Gitu kan? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitabullah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita bukan Al-Quran, maka kita katakan shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya kan? Allah Maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan shadaqallah wa sadaqa rasul nggak disoal, ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan shadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditujukan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Yang paling benar, yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca, karena bukan kitab biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita shadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi, dari kalimat tadi. Dan itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan, ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini, kita nggak bisa hukum bid'ah. Ada orang-orang semacam itu. Kami himbau, hai saudara-saudaraku, di dalam mencermati masalah kesalahan dan bid'ah itu jangan terburu-buru. Dan yang mengatakan shadaqallahul azim, mereka tidak mengatakan itu wajib kok baca shadaqallahul azim. Kemudian waktu mengatakan shadaqallahul azim, dia mengatakan Nabi mengajarkan seperti ini. Tidak. Paling tidak itu masuk bab tsana, menyanjung Allah dengan firman tersebut, atau zikir karena ada nama Allah. Apakah ada batasan zikir diletakkan di sana sini? Kamu tidak boleh berzikir setelah baca Al-Quran, ada? Tidak boleh menyanjung Allah setelah baca, tidak ada. Yang jelas membaca shadaqallahul azim tidak pernah ada larangan. Selagi tidak ada larangan, dikembalikan kepada ini apa yang diucapkan dan apa maksudnya. Maksudnya adalah beritahu kalau kita sudah berhenti dan kalimat yang dibaca adalah kalimat mulia, ada nama Allah, kalimat zikir, kalimat tsana, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kami ingatkan yang biasa dikit-dikit mengatakan bid'ah, tolonglah tarik diri Anda dari kalimat-kalimat itu. Anda bikin sakit orang, bikin masalah di sana sini. Sudah begitu katanya ingin mempersatukan umat, ingin ngajak berjuang bareng. Saya peluk Anda, Anda tusuk saya. Itu bagaimana Anda itu? Ini problem. Makanya kita tuh paling sebetulnya bersatu tuh senang, indah. Tapi kalau sudah ketemu manusia begitu, direpot. Itu lihat di majalah yang disebarkan itu, bid'ah itu. Ada majalah-majalah, ada fatwa-fatwa yang besar, bid'ah, ajib. Shadaqallahul azim bid'ah, shadaqallahul azim bid'ah, ajib. Itu adalah problem kita. Ini adalah problem orang-orang seperti itu, sehingga orang jadi mudah bermusuhan gara-gara dengar begitu bid'ah sama saudara sudah tidak akur lagi. Bid'ah itu perlu dicermati, jangan gampang-gampang mengatakan itu bid'ah.